Pol Pak Cemil bicara politik. Ya, baik, kali ini saya akan mengulas sebuah video, dan kita tahu bahwa pemilu memang sudah selesai, tapi persoalannya berlanjut ke MK dan sudah dibahas baik dari kubu 01, 02, dan 03, dan rasanya sudah selesai, tinggal menunggu hasil. Tetapi yang menarik adalah bahwa saya ingin membahas sebuah video perjalanan menuju Pilpres, yaitu dalam sebuah ajang debat, dan yang saya pilih adalah closing statement pada debat terakhir. Ini sangat-sangat menentukan ya. Walaupun ini sebuah closing statement, tapi di situ penentu dari kemenangan masing-masing paslon. Oke, coba kita lihat saja. Oke, untuk closing statement yang pertama yaitu dari paslon 01 ya. Kita lihat apa yang akan disampaikan oleh Pak Anies dan didampingi oleh Caimin. Kami berkeliling Indonesia berjumpa dengan jutaan rakyat. Oke, poin statement pertama, membawa harapan. Anies mengatakan bahwa ia berkeliling dan berjumpa dengan sekian banyak orang yang datang membawa harapan. Poin statement yang pertama adalah bahwa ia sedang menyampaikan sesuatu yang menurut saya, kalau kita perhatikan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara sebangsa yang saya bahwa dia sedang membuat sebuah narasi dengan berlogika ya, logika, dan di situ jelas sekali bahwa narasi atau logika itu adalah logika nihil ya. Apakah itu faktual? Bisa iya, bisa tidak ya, karena pemilih kita ini kan bukan pemilih paslon 1 saja ya, jadi sangat nihil menurut saya. Yang kedua, bahwa ia membuat sebuah narasi imajinatif ya, ia merumpamakan ya apa yang ia bayangkan lalu itu dirumpamakan, dan ini sebuah imajinatif ya. Apakah faktual? Ya bisa iya, bisa tidak, tapi menurut saya ini sangat subjektif ya dari sisi Anies. Nah, yang ketiga ini juga sangat subjektif ya. Poin statement ketiga, ia mengklaim perjalanan spiritual, berjumpa dengan seorang bapak yang melihat anaknya tertidur, lalu seolah-olah punya imajinatif, lalu itu diklaim sebagai sebuah perjalanan spiritual ya. Nah, ini sesuatu yang sama sekali tidak mendarat di pemilih kalau kita melihat closing statement ini ya. Itu poin dari closing statement Pak Anies yang ketiga. Lalu yang keempat, ia berbicara tentang penilaian etis dan moral, dan lagi-lagi kalau kita bicara tentang figur Pak Anies, ini memang sangat sensitif dan sangat melekat kepada dia dalam pengalamannya sebagai maju di Gubernur Jakarta dan pernah menjadi Gubernur Jakarta, dan semua masyarakat Indonesia melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat tidak pas dengan figur Pak Anies sendiri ya. Itu poin statement keempat ya. Lalu poin statement kelima, ia menyampaikan bahwa ia akan merangkul, ia akan membangun kebersamaan, persatuan tanpa membedakan ya. Lagi-lagi sebenarnya poin keempat dan kelima ini sangat terkait, dan di sini bagi saya itu langsung menurun ya, karena bukan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, secara semuanya, karena ketika ia maju di Pilkada Jakarta kan ini sesuatu yang sangat naif bagi Pak Anies, dan itu dinilai oleh masyarakat Indonesia. Lalu poin statement yang terakhir adalah bahwa ia mengklaim bahwa negara ingkar janji kepada rakyatnya, dan faktanya adalah bahwa kita melihat bahwa pembangunan pada zaman Pak Jokowi itu pembangunan yang besar-besaran dan baru kali ini terjadi di pemerintahan Pak Jokowi, dan masyarakat yang merasakan itu dan sangat tahu. Sayang sekali ya, Pak Anies
menggunakan closing statement ini dan 6 poin statement ini menurut saya tidak begitu mendarat dengan baik di hati pemilih. Ingat sekali lagi bahwa pemilih bukan hanya pemilih pasangan 01 saja, tapi pemilih seluruh masyarakat Indonesia, dan hal yang dinanti-nantikan di closing statement ini bisa menentukan, mengubah arah pemilih pada tanggal 14 nanti. Paul Pacemel bicara politik. Sampai jumpa. I Pacemel